Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dilita Dwi Larasati dengan NIM 2023 12 11 040. Di kesempatan ini, saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Intensitas Aset dan Sales Growth terhadap Tax Avoidance, Perusahaan Consumer Non-Cyclicals di BI periode 2021 sampai 2025. Penelitian ini berangkat dari fenomena penghindaran pajak yang masih sering terjadi di dalam perusahaan. Di slide berikutnya, di sini ada latar belakang. Kalau kita lihat di sini, pajak itu punya peran yang sangat penting karena menyumbang lebih dari 65% pendapatan negara. Namun, di sisi lain, perusahaan justru berusaha menekan beban pajak melalui tax avoidance, yaitu cara legal untuk mengurangi pajak. Fenomena ini bukan cuma teori, tapi sudah terlihat dari beberapa kasus perusahaan besar dan juga dari rata-rata ETR yang masih di bawah tarif pajak. Nah, dari kondisi tersebut muncullah pertanyaan, sebenarnya faktor apa sih yang mendorong perusahaan melakukan tax avoidance? Dan di penelitian ini, saya fokus pada dua faktor, yaitu intensitas aset dan sales growth. Lalu di slide berikutnya ada tujuan dan manfaat dari penelitian ini. Berdasarkan dari masalah yang tadi, tujuan penelitian ini adalah untuk menguji apakah intensitas aset dan sales growth berpengaruh terhadap tax avoidance, baik dilihat secara masing-masing maupun secara bersamaan. Harapannya atau manfaat penelitian ini itu bisa menambah literatur di bidang perpajakan dan juga bisa jadi bahan pertimbangan bagi pemerintah maupun perusahaan dalam pengambilan keputusan. Lalu slide selanjutnya di sini ada landasan teori. Untuk menjelaskan hubungan tersebut, penelitian ini menggunakan teori keagenan. Teori ini menjelaskan bahwa ada perbedaan kepentingan antara manajemen dan pemilik perusahaan. Dalam konteks pajak, manajemen cenderung ingin menekan beban pajak supaya laba terlihat lebih tinggi. Tax avoidance di sini diukur menggunakan ETR. Semakin rendah ETR berarti semakin tinggi tingkat penghindaran pajak. Kemudian, intensitas aset berkaitan dengan aset tetap yang menghasilkan depresiasi, sehingga bisa menurunkan laba kena pajak. Sedangkan sales growth berkaitan dengan peningkatan penjualan yang berdampak pada kenaikan laba pajak. Dari sini, kedua variabel ini secara teori punya hubungan dengan tax avoidance. Selanjutnya di sini ada penelitian terdahulu. Kalau kita lihat di penelitian-penelitian sebelumnya ini, hasilnya ini masih belum konsisten, khususnya untuk sales growth. Ada yang menemukan pengaruh positif, negatif, bahkan tidak signifikan. Selain itu, kebanyakan penelitian sebelumnya itu masih berfokus pada sektor manufaktur. Sehingga di sini muncul research gap, yaitu masih terbatasnya penelitian pada sektor non-silikos terutama di periode terbaru. Jadi penelitian ini mengisi gap tersebut. Selanjutnya, di sini ada kerangka penelitian. Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya, saya menyusun kerangka penelitiannya menjadi seperti ini. Terdapat dua variabel independen, yaitu intensitas aset dan sales growth, serta satu variabel dependen, yaitu tax avoidance. Hipotesis pertama, intensitas aset diduga berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Sedangkan hipotesis kedua, sales growth diduga berpengaruh terhadap tax avoidance, namun arah pengaruhnya masih belum pasti. Lalu di sini ada metode penelitian. Untuk menguji hipotesis tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, deskriptif, asosiatif. Data yang digunakan adalah data sekunder dari laporan keuangan perusahaan sektor konsumer non-silikos di BI dari periode
Periode penelitian ini dari tahun 2021 sampai 2025 dan metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel. Selanjutnya di sini ada persamaan regresinya. Model yang digunakan dalam persamaan regresi ini adalah regresi data panel, di mana tax avoidance yang diukur dengan ETR mempengaruhi intensitas aset dan sales growth. Koefisien regresi akan menunjukkan arah dan besar pengaruh masing-masing variabel, sedangkan error term menunjukkan faktor lain di luar model. Jadi model ini tuh digunakan untuk melihat apakah variabel independen ini tuh benar-benar berpengaruh secara empiris. Selanjutnya di sini ada data sampel. Di sini itu ada populasi penelitian ini tuh adalah seluruh perusahaan non-cyclical di WI periode 2021 sampai 2025 dengan total sekitar 113 perusahaan. Kemudian dilakukan seleksi berdasarkan kriteria tertentu seperti kelengkapan data dan konsistensi laporan keuangan sehingga diperoleh sampel akhir sebanyak 75 perusahaan atau 375 observasi. Di slide berikutnya, ini ada definisi variabel operasional. Nah, di sini tuh ada dalam penelitian ini tuh tax avoidance diukur menggunakan ETR. Kemudian intensitas aset diukur dari perbandingan aset tetap terhadap total aset dan sales growth diukur dari pertumbuhan penjualan antar periode. Semua variabel menggunakan skala rasio dan bersumber dari laporan keuangan. Di sini ada data-datanya, variabelnya, nama lengkapnya, proxy, atau diukur menggunakan apa, rumusnya juga ada, sumbernya, dan skalanya itu pakainya rasio. Lalu di slide terakhir ini ada kesimpulan. Kesimpulannya itu berdasarkan seluruh pembahasan, dapat disimpulkan bahwa intensitas aset dan sales growth merupakan faktor yang berpotensi mempengaruhi tax avoidance. Intensitas aset yang tinggi dapat meningkatkan peluang tax avoidance melalui depresiasi, sedangkan sales growth dapat mendorong perusahaan melakukan penghematan pajak karena adanya peningkatan laba, sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris terkait hubungan tersebut. Sekian dari saya, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.